Jakarta, pagi itu masih sibuk seperti biasa. Jalan Sudirman yang terkenal macet dipenuhi mobil dan motor yang bergerak perlahan. Pejalan kaki tampak berjalan cepat di trotoar. Beberapa sibuk dengan ponsel mereka. Sementara lainnya terburu-buru menuju kantor. Di persimpangan dekat Bundaran HI, seorang pria tua berjalan perlahan di atas zebra cross. Pria itu tampak sederhana. Kemeja putih lengan panjangnya sudah mulai lusuh, celana panjangnya sedikit longgar, dan sandal kulitnya terlihat sudah tua. Rambutnya yang sepenuhnya putih menunjukkan usianya yang sudah lanjut. Namun, ada sesuatu dalam posturnya yang tetap tegap. Meski langkahnya pelan, ada aura wibawa yang terpancar dari caranya berjalan. Ketika ia hampir sampai di trotoar seberang, tiba-tiba suara klakson keras membelah udara. TTG, NNNN, T3NNN, T33, NNNN. Sebuah mobil patroli polisi melaju kencang dan mengerem mendadak. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuh pria tua itu. Pintu mobil terbanting terbuka, dan seorang polisi lalu lintas keluar dengan wajah penuh amarah. Dia adalah Bribka Rudi, seorang polisi muda yang dikenal kasar dan arogan terhadap masyarakat tanpa menunggu. Ia langsung melangkah cepat ke arah pria tua itu dan menuding wajahnya dengan kasar. "Hei, Pak Tua, mau mati? Hah, kalau nyebrang, lihat-lihat dong. Jangan asal jalan." Beberapa orang di sekitar berhenti dan memperhatikan. Ada yang memasang wajah terkejut, ada juga yang hanya menggeleng-gelengkan kepala. Pria tua itu berhenti melangkah, lalu menoleh perlahan. Tatapan matanya tajam, tapi tetap tenang. "Maaf, Nak, saya hanya ingin menyeberang. Apakah saya mengganggu jalanmu?" katanya. Dengan nada datar, tapi penuh wibawa. Bukannya sadar, Rudi malah semakin marah. "Tentu saja mengganggu. Ini jalan raya, bukan tempat buat kakek-kakek pikun jalan seenaknya. Kalau saya lagi ngejar penjahat, bisa-bisa saya nabrak gara-gara kakek." Pria tua itu hanya menarik napas panjang. Matanya sedikit menyipit, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Melihat pria tua itu diam saja, Rudi merasa di atas angin. Ia kemudian melangkah lebih dekat, lalu menepuk bahu pria tua itu dengan kasar. "Dengar ya, kalau saya mau, saya bisa tilang kakek sekarang juga." "Kakek kira siapa? Nyebrang aja, nggak becus," bogem mentah sang jenderal. Bag, tanpa peringatan, sebuah tinju keras melayang ke pipi kanan Rudi. Kepalanya terpental ke samping, tubuhnya terdorong mundur, dan kakinya terseret di aspal. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Kerumunan membelalak kaget. "Woi, polisi itu dipukul," bisik seseorang di antara mereka. Rudi mendelik terkejut. Matanya membesar. Ia mendongak dan melihat pria tua itu masih berdiri di tempatnya. Tapi sekarang, tangannya terkepal. "Kurang ajar kau, bocah!" Suara pria tua itu tetap dalam. Tapi kali ini, ada getaran yang membuat orang-orang di sekitar merinding. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Tidak ada yang menyangka pria tua itu berani memukul seorang polisi. Rudi yang kini dipermalukan di depan banyak orang, bangkit dengan wajah merah padam. Dengan penuh kemarahan, ia mengangkat tinjunya dan mencoba membalas pukulan. Namun, sebelum tinjunya sampai, pria tua itu miringkan badannya sedikit. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan Rudi dan langsung membalas dengan pukulan kedua. Bag, tinju itu mendarat telak di perut Rudi. "Uge, hahaha." Rudi membungkuk kesakitan. Tangannya memegangi perutnya. Napasnya tersengal. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya gemetar. Ia terhuyung-huyung, lalu tersungkur ke tanah. Beberapa warga mulai bersorak kecil, merasa puas melihat polisi sombong itu dipermalukan. Kedatangan kolonel, tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar, dan sebuah mobil hitam dengan plat dinas TNI berhenti tak jauh dari mereka. Pintu mobil terbuka dengan cepat, dan seorang perwira TNI berpangkat kolonel keluar dengan wajah tegang. Tanpa ragu, ia berjalan cepat ke arah pria tua itu, lalu berdiri tegap dan memberi hormat dengan sikap sempurna. "Hormat saya, Jenderal," suaranya lantang, penuh rasa hormat. Kerumunan mendadak terdiam. Rudi,
yang masih tersungkur di tanah, mendongak dengan wajah pucat pasi. "Jenderal!" Beberapa warga yang mendengar sapaan itu langsung terkejut. Pria tua yang tadi dihina ternyata bukan orang biasa. Ia adalah Letnan Jenderal Purn Hadi Santoso, seorang mantan petinggi Kopassus yang sangat dihormati di dunia militer. Jenderal Hadi tersenyum tipis. "Kau terlalu berlebihan, Kolonel." Kolonel itu menoleh ke Rudi dengan tatapan tajam. "Kau tahu siapa yang baru saja kau hina dan coba tilang tadi?" Suaranya dingin dan tegas. Rudi gemetar. Hebat. Tubuhnya yang tadi penuh percaya diri, sekarang seperti kehilangan tenaga. Saya tidak tahu, Pak." Suaranya tergagap. Matanya penuh ketakutan. Kolonel itu menggeleng kecewa. "Tidak tahu bukan alasan untuk menjadi arogan. Kau pikir kau siapa berani bersikap kasar terhadap mantan Panglima Kopassus?" Jenderal Hadi akhirnya bicara. "Nak, tugas seorang polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan menghinanya. Jika kau merasa berwenang, gunakan dengan bijak. Jangan biarkan seragammu mengubahmu menjadi sombong." Rudi menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf, Jenderal. Saya benar-benar tidak tahu." Jenderal Hadi hanya menghela napas. "Hari ini kau beruntung, aku masih sabar. Tapi ingat kata-kataku. Nak, jangan ulangi kesalahan ini." Kolonel itu mendekati Rudi. "Kau akan kami laporkan ke atasanmu. Bersiaplah menerima konsekuensinya." Rudi tidak berani membantah. Ia hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Sementara itu, warga tersenyum puas melihat si polisi arogan akhirnya mendapat pelajaran berharga. Dari cerita ini, jangan mentang-mentang kamu berseragam. Janganlah kamu arogansi di jala. Karena lawanmu kadang gak sebanding dengan kamu. Jangan lupa dukungannya dengan menekan like, komen, subscribe. Terima kasih.